Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anelki Ambri Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur 7A. Tujuan saya menjelaskan unsur 7A ini ialah untuk mengetahui unsur kimia yang terdapat dalam golongan 7A, mengetahui bentuk atom dalam teori Niels Bohr pada golongan 7A, mengetahui pembuatan unsur dalam golongan 7A, mengetahui sifat kimia dan sifat fisika dalam golongan 7A, mengetahui kelimpahan dalam golongan 7A, mengetahui manfaat-manfaat unsur dalam golongan 7A tersebut. Semua komponen-komponen dalam semua unsur 7A mempunyai 7 elektron pada kulit terluar, 2 elektron terletak pada subkulit S, 5 terletak pada subkulit P sehingga kekurangan 1 elektron pada kulit terluar. Untuk model Niels Bohr sendiri bisa dilihat pada gambar tersebut. Dari kiri untuk fluor, klor, bromium, iodin, dan astatin. Pembuatan unsur golongan 7A. Untuk pembuatan unsur fluor dilakukan dengan proses elektrolisis KHF yang dilakukan dalam HF cair dan ditambahkan LiF 3%. Untuk pembuatan unsur klorida dibuat dari pemanasan pirit tanpa udara akan menyebabkan dekomposisi S2 2- menjadi belerang dan FeS. Reaksinya dapat dilihat di bawahnya. Untuk pembuatan unsur bromida, pembuatannya dilakukan pada air laut yang mengandung ion bromida Br- dan Cl2 dan Cl2 akan mengoksidasi Br menjadi Br dan mendesak Br2 keluar dari larutan. Pembuatan unsur iodin. Secara komersial, iodin dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat dalam air laut dengan klorin. Pembuatan unsur astatin. Astatin diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel AHE. Unsur ini bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek 8,1 jam. Kemudian untuk sifat-sifat dari unsur 7A itu sendiri ialah sifat fluor. Sifat fisika dari fluor, jari-jari atom 133, jari-jari kovalen 71, energi ionisasi 1680 kJ per mol, keelektronegatifan 4, afinitas elektron minus 328 kJ per mol, jari-jari atom 1696 kg per meter kubik, titik leleh minus 220 derajat Celcius, titik didih minus 180 derajat Celcius, potensial reduksi plus 2,87. Untuk sifat kimianya ialah molekulnya bersifat diatomik, wujud zat pada suhu kamar ialah gas, warna gas kuning muda, pelarut organiknya ialah CCl2, CS2. Warna larutan tak berwarna. Kemudian untuk sifat-sifat klorin terdiri dari sifat fisika yaitu jari-jari atom 180, jari-jari kovalen 99, energi ionisasi 1250 kJ per mol, keelektronegatifannya 3, afinitas elektronnya ialah minus 349 kJ per mol, jari-jari atom kerapatan 3214 kg per meter kubik, titik leleh ialah minus 10 derajat Celcius, titik didih minus 35 derajat Celcius, dan potensial reduksinya plus 1,36. Untuk sifat kimianya, molekulnya bersifat diatomik,
Wujud zat pada suhu kamar ialah gas. Warna gas kuning hijau. Pelarutnya organik. Warna larutan terhadap pelarut. Warna larutan ialah tidak berwarna. Kemudian sifat-sifat bromin. Sifat fisika bromin ialah jari-jari atom 195, jari-jari kovalen 144, energi ionisasi 1140 kJ per mol, keelektronegatifan 2,8, afinitas elektron minus 325 kJ per mol, jari-jari atom kerapatan 3110 kilogram per meter kubik. Titik lelet 7,5 derajat Celcius, titik didih 59 derajat Celcius, dan potensial reduksi plus 1,065. Untuk sifat kimianya ialah molekulnya bersifat diatomik, wujud zat cair, warna gas coklat merah, pelarutnya ialah CCl4 dan CS2, warna larutan coklat. Kemudian iodin. Sifat fisika iodin ialah jari-jari atomnya 215, jari-jari kovalen 133, energi ionisasi 1008 kJ per mol, keelektronegatifan 2,5, afinitas elektron minus 295 kJ per mol, jari-jari atom kerapatan 49.630 kg per meter kubik, titik leleh 114 derajat Celcius, titik didih 184 derajat Celcius, potensial reduksi plus 0,535. Untuk sifat kimianya, molekulnya diatomik, wujud zat padat, warna gas ungu, pelarutnya CCl4, CS2, warna larutan ungu. Kemudian kelimpahan unsur golongan 7A. Untuk kelimpahannya, fluor secara alamiah terdapat di perut bumi dan di dalam air laut dalam bentuk persenyawaan senyawa utama fluor seperti CaF, Na2, CaF2, Na3, AlF6 dan lainnya. Kelimpahan unsur Cl. Unsur klorida ditemukan di air laut dan dari endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Dalam senyawa NaCl, setiap 1 kg air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl. Kemudian kelimpahan unsur bromida. Unsur ini ditemukan di air laut endapan garam dan air mineral ditemukan di perairan laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Kemudian kelimpahan unsur iodin. Iodin terdapat di lapisan bawah tanah, sumur minyak, dan gas alam. Air yang berasal dari sumur dalam tersebut dapat merupakan sumber iodium. Iodin ditemukan dalam jumlah berlimpah sebagai garam NaIO3 di daerah Chile dan Amerika Serikat. Kelimpahan unsur astatin. Astatin termasuk ke dalam unsur yang paling langka di dunia. Astatin terletak di dalam kerak bumi dengan totalnya diperkirakan 20 gram pada waktu tertentu. Jumlah itu bahkan kurang dari 1 sendok teh dan terjadi secara alami. Manfaat dari unsur-unsur 7A antara lain, untuk fluor sendiri digunakan sebagai pasta gigi dalam bentuk natrium monofluorofosfat karena fluor mempunyai sifat anti-krias. Kemudian Cl dalam senyawa NaClO atau natrium hiperklorid digunakan sebagai pemutih pakaian, dan NaCl digunakan sebagai garam dapur. Manfaat unsur Br.
Digunakan pada industri plastik dan berbagai produk seperti kabel, karpet, dan peralatan dapur. Manfaat unsur iodin bisa digunakan sebagai antiseptik yang dilarutkan ke dalam alkohol yang berguna untuk mengobati luka. Kemudian, manfaat untuk unsur astatin. Astatin dapat digunakan untuk memperkecil kelenjar tiroid karena astatin memiliki 30 isotop. Salah satu astatin 218 yang bisa ditemukan dalam mineral uranium.